Sob, siapa sih yang gak suka gorengan? Mulai dari ayam goreng plus kremesannya, tahu goreng, tempe goreng, dan masih begitu banyak olahan makanan yang digoreng. Tapi, sudah tahu belum guys, dari mana minyak goreng berasal dan bagaimana proses pembuatannya? Nah, kalian mesti tahu nih guys, karena ini penting banget. Hampir seluruh umat manusia menggunakan minyak nabati untuk berbagai keperluan. Orang-orang terkaya di Indonesia juga memiliki bisnis ini. Nah, kalau di video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana proses mendapatkan minyak mentah dari kelapa sawit atau yang disebut juga CPO, maka di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses pengolahan lanjutannya dari CPO menjadi minyak goreng kelapa sawit. Kita bakal kupas tuntas nih guys, isinya ilmu semua. Jadi jangan di-skip, tonton sampai habis. Siapa tahu menambah ide bisnis dan cara mendapatkan uang dari mempelajari bagaimana proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit. Buat yang belum menonton episode sebelumnya, tenang aja guys, kita akan lihat sekilas mulai dari pemanenan kelapa sawit, proses sterilisasi dan pengkukusan, proses pemisahan buah kelapa sawit dari janjangan serta bijinya, proses pelumatan untuk mendapatkan minyak kelapa sawit, proses penyaringan dan pemurnian hingga menjadi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil yang disingkat CPO yang siap didistribusikan. Indonesia bersatu. Ya Indonesia maju. Pertama-tama, ketika minyak kelapa sawit mentah atau CPO tiba di pabrik pengolahan minyak goreng kelapa sawit, akan diambil sedikit sebagai sampel untuk dicek di lab. Jika tidak memenuhi standar kelayakan pabrik, maka CPO tersebut akan ditolak dan dikembalikan ke produsen. Jika CPO tersebut memenuhi syarat, kemudian akan ditimbang beratnya sebelum dan sesudah pemindahan CPO dari tangki truk yang mengangkut CPO ke dalam tangki penyimpanan CPO di pabrik pengolahan. Penimbangan ini untuk menghitung berat yang dibeli pabrik pengolahan CPO. Kemudian CPO akan melewati 3 proses pemurnian utama, yaitu proses netralisasi, proses bleaching, dan proses deodorizing. Proses netralisasi melibatkan proses pemisahan dan penghilangan getah kelapa sawit yang terkandung di dalam CPO. CPO akan dipanaskan, kemudian dicampurkan dengan fosforik acid yang berfungsi mengikat getah. Lalu secara mekanik menggunakan tabung sentrifugal, yaitu tabung yang berputar, sehingga getah akan terdorong ke bagian luar tabung sentrifugal, yang akan dibuang melalui saluran pembuangan getah. Kemudian minyak akan dialirkan melewati saringan untuk menyaring kotoran yang masih terkandung di dalam CPO, seperti serat, endapan kotoran, dan lain-lain. Kemudian minyak dipompa ke dalam tabung penampungan untuk tahap selanjutnya, yaitu proses bleaching. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan warna pada minyak agar warnanya lebih jernih dan rasanya lebih netral. Minyak akan dipanaskan dan dicampurkan dengan bleaching earth dan karbon aktif. Bleaching earth biasa berupa tanah di atom atau bentonite yang merupakan pemutih alami yang didapat dari penambangan.
Kemudian minyak yang sudah tercampur dengan bleaching earth dan karbon aktif akan dipompa melewati saringan untuk menghilangkan zat-zat lain yang sudah terikat dengan bleaching earth dan karbon aktif. Sehingga kita mendapatkan hasil berupa minyak yang sudah jernih. Yang disayangkan dari proses ini adalah sebagian besar nutrisi yang terkandung di dalam minyak kelapa sawit ikut hilang. Fakta menariknya, minyak goreng kelapa sawit yang tidak melewati proses ini sehingga masih berwarna merah kecoklatan dan dinamakan red palm oil dihargai 3 kali lebih mahal di Eropa dan di Amerika karena dianggap lebih kaya akan nutrisi dan lebih sehat daripada minyak goreng yang telah melewati bermacam-macam proses pemurnian. Oke, lanjut. Minyak yang sudah jernih tersebut akan melewati proses fraksinasi, yaitu pemisahan komponen berdasarkan titik didih dan titik beku yang berbeda. Alaminya, kelapa sawit terdiri dari berbagai komponen lemak, termasuk beberapa jenis lemak yang memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Dengan mendinginkan minyak tadi, akan terjadi kristalisasi lemak, lalu mengalirkannya ke dalam saringan dan memberikan tekanan, sehingga lemak beku akan terpadatkan di dalam saringan, yang kemudian lemak beku tersebut dinamakan stearin. Yang mana akan digunakan dalam produk-produk yang memerlukan lemak padat seperti margarin. Sedangkan yang berhasil melewati saringan berupa cairan minyak yang disebut olein, yang akan digunakan untuk minyak goreng. Sekarang minyak yang sudah jernih tersebut akan melewati tahap berikutnya, yaitu proses deodorizing, yaitu proses untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan dari minyak kelapa sawit, sehingga tidak ada aroma mengganggu nantinya ketika akan digunakan untuk memasak. Seperti yang kita tahu, setiap minyak goreng pasti memiliki aroma khasnya masing-masing. Aroma minyak kelapa sawit tentunya akan berbeda dengan minyak zaitun atau biji bunga matahari. Proses ini akan menyaring beberapa komponen terutama fatty acid atau asam lemak yang terkandung di dalam minyak. Karena asam lemak dapat menyebabkan bau tengik pada minyak, serta komponen lainnya yang dapat mengganggu rasa dan aroma pada minyak goreng kelapa sawit. Oke, sekarang mari kita lihat proses deodorizingnya. Minyak akan masuk ke dalam kolom distilasi dan dipanaskan hingga 260 derajat Celcius, sehingga minyak beserta komponen yang tidak diinginkan lainnya akan menjadi uap. Uap tersebut akan melewati kolom kondensasi atau pendinginan, dan komponen yang tidak diinginkan akan berubah kembali menjadi cairan dan turun ke bawah tangki. Sedangkan uap minyak terus naik hingga masuk ke dalam saluran untuk jalur keluar uap minyak tersebut dari tabung distilasi tersebut. Yang kemudian uap minyak tersebut akan didinginkan kembali sehingga minyak kembali menjadi berbentuk cairan minyak yang lebih murni. Proses tersebut akan dilakukan beberapa kali, berbeda-beda tergantung pedoman dari setiap pabrik pengolahan. Jadi deh, kini CPO telah menjadi minyak goreng kelapa sawit yang berwarna lebih transparan dan jernih seperti yang sering kita lihat di pasaran. Yang kemudian akan dikemas ke dalam berbagai macam kemasan minyak goreng sebelum didistribusikan. Dan akan dikemas ke dalam berbagai macam kemasan minyak goreng, yang kemudian siap untuk didistribusikan. Oh ya guys, minyak setiap kali digunakan akan mengalami proses oksidasi dan pembentukan radikal bebas, yang mana akan mengubah minyak dari lemak jenuh menjadi lemak trans. Lemak trans sangat berbahaya untuk kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penumpukan lemak pada pembuluh darah yang akan berakibat penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, dan kanker. Maka dari itu, bila minyak sudah berwarna hitam dan berbusa, sebaiknya tidak digunakan lagi.
Buat sobat yang mau berbagi pengalaman di pabrik pembuatan minyak goreng kelapa sawit, komen di bawah ya. Dan buat sobat yang punya produk kelapa sawit dan olahannya, silahkan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin bisa.